pasti ketika kita belajar filsafat ditegaskan dulu targetnya. Kamu ingin jadi filosof atau ingin jadi ahli filsafat? Kalau filosof itu kamu mikir sendiri, refleksi sendiri, berkreasi sendiri, bernalar sendiri, memproduksi ide sendiri, itu filosof. Tapi kalau ahli filsafat, kamu belajar apa itu filsafat, siapa tokohnya, tokoh A pikirannya apa, tokoh B pikirannya gimana, ini filosof muslim maupun filosof barat, kalau barat pikirannya gimana, dan seterusnya. Itu ahli filsafat. Yang paling bagus memang gabungan dua-duanya. Kamu ahli filsafat juga filosof. Itu dahsyat kalau bisa itu. Kalau tidak bisa, paling tidak kamu harus filosof. Makanya banyak orang bilang setiap orang itu filosof. Setiap orang harus berfilsafat. Tapi kamu tidak harus ahli filsafat. Tidak harus kamu ngerti pikirannya Plato gimana ya, pikirannya Aristoteles gimana, pikirannya para filosof muslim gimana, pikirannya para filosof gimana. Tidak harus. Kecuali kamu memang ingin ahli di situ. Cuma memang untuk jadi filosof yang bagus, penopangnya teori-teori filsafat yang dikeluarkan oleh para ahli filsafat. Makanya tadi saya bilang, kalau kamu filosof sekaligus ahli filsafat, itu jos, bagus. Tapi kalau tidak bisa, yo filosof aja. Jangan sampai filosof aja enggak. Nanti saya jelaskan kenapa orang harus jadi filosof. Oke ya. Itu catatan pertama yang harus kamu ingat. Catatan kedua, bedakanlah filsafat sebagai sebuah metodologi berpikir dengan filsafat sebagai produk pemikiran. Banyak orang tidak suka filsafat, mengkafir-kafirkan filsafat karena melihat filsafat sebagai produk pemikirannya. Dia tidak melihat filsafat sebagai alat untuk berpikir. Filsafat itu alat, dengan alat yang sama bisa bikin orang sangat anti agama, tapi dengan filsafat yang sama bisa bikin orang sangat religius. Dan Nietzsche ada Iqbal, sama-sama eksistensialis, tapi yang satu eksistensialismenya sangat religius, yang satu eksistensialismenya ateis. Ya kan? Ada apanya? Ada Mutahari, ada Mak, ada banyak yang kayak gitu banyak. Maka kalau ada orang anti filsafat, biasanya dia melihat filsafat as produk. Filsafat sebagai produk pemikiran, bukan filsafat sebagai alat berpikir. Filsafat sebagai alat berpikir itu mungkin semua orang memang filosof, karena memang tidak ada metode standar baku. Ini loh metode filsafat, itu nggak ada. Jadi kalau kamu belajar filsafat barat, filsafat Islam, akan tahu bahwa ternyata setiap tokoh itu punya gaya sendiri, punya alur berpikir sendiri yang masing-masing orang beda-beda. Oke, itu catatan kedua.